Buntut pembakaran sampah di Tangerang Selatan, seorang anak menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Lalu bagaimana kronologi kejadiannya? Bergabung Bunga Cempaka Wangi, orang tua anak yang menderita ISPA. Selamat sore Mbak Bunga. Sore Mbak Tiffany. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected. Sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari dinas terkait dari pemerintah kota Tangerang Selatan untuk bergabung dengan diskusi kita pada sore hari ini, namun belum bersedia. Terima kasih Mbak Bunga sudah menyempatkan untuk berdiskusi. Mbak Bunga, kalau bisa digambarkan kepada kami, di mana lokasi tempat tinggal Mbak Bunga, kemudian berapa jaraknya dengan lokasi pembakaran sampah yang dikeluhkan ini? Oke, perumahan rumah saya itu ada di kurang lebih di belakang 500 meter dari pembakaran sampah tersebut. Oke, hanya berjarak 500 meter. Artinya seberapa dampak dari asap yang ditimbulkan yang membuat Mbak Bunga dan juga tetangga di sekitar Mbak Bunga terganggu dengan efek dari pembakaran sampah tersebut? Oke, asapnya itu memang tidak terlalu besar, tapi memang terlihat apabila kita berada di posisi di rumah. Jadi di langit itu terlihat. Nah, untuk mungkin ini karena rutin dilakukan sehingga efeknya baru sekarang gitu terjadinya. Oke, apa yang dimaksud dengan rutin dilakukan? Seberapa sering pembakaran sampah ini? Ya, kurang lebih dalam seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali. Dalam satu minggu 3 sampai dengan 4 kali, dan kondisi ini sudah berlangsung berapa lama? Udah dari beberapa tahun lalu sih Mbak. Oh oke, artinya sudah cukup lama kalau Mbak Bunga sebutkan sudah beberapa tahun. Iya, iya. Oke. Kami sudah coba bertanya juga sih di lingkungan situ, kayak ini sampahnya siapa dan kenapa bakarnya di sini gitu. Tapi tidak ada yang ngaku sih di situ, jadi bingung juga mau nanyanya ke siapa kemarin. Oke, artinya Mbak Bunga dan juga warga yang merasa terganggu sudah pernah menyampaikan keberatan dan juga keluhan kepada pengurus RT RW tempat tinggal setempat? Iya, betul. Apakah itu pernah disampaikan keluhan kepada orang atau siapa yang membakar sampah ini? Jadi kami sempat mengunjungi tempat tersebut dan bertanya ini lahan siapa, atau karena posisinya itu ada di belakang RSUD Tangerang Selatan, posisi pembakaran sampah tersebut gitu. Jadi kita bertanya apakah ini sampah dari rumah sakit atau sampah dari sekitar. Nah, semua orang yang ditanya di situ tidak ada yang menjawab pasti. Contohnya kayak ini bukan sampah rumah sakit, terus ini bukan sampahnya orang sini gitu. Jadi kita pun mendapat informasinya juga mau menindaklanjuti juga nggak dapat informasi yang jelas karena nggak ada yang mengaku di sekitaran situ gitu. Oke, artinya lokasi pembakaran sampah ini adalah lahan kosong, bukan lahan yang ditinggali. Iya, jadi di belakangnya itu, di depannya kayak ada kios-kios kecil, terus di belakangnya itu lahan kosong gitu. Dan di depan dekat jalan raya itu adalah RSUD Tangerang Selatan. Jadi posisinya benar-benar di belakang RSUD Tangerang Selatan gitu. Jadi saya juga agak bingung, ini kan rumah sakit di depan, terus kok ada pembakaran sampah, dan perumahan saya tuh di belakangnya sih pembuangan sampah itu, pembakaran sampah itu gitu. Oke, artinya juga secara langsung ketika datang ke lokasi pembakaran sampah ini tidak ada orang yang mengaku, yang merasa bertanggung jawab siapa yang membakar sampah tersebut. Sampai hari ini tidak pernah bertemu dengan orangnya? Tidak. Sampai saya tadi lihat video dari Humas Tangsel, itu posisi di tempat pembakaran sampah dekat rumah saya itu. Nah ya, ini posisi yang kuning ini, Bapak pakai kaos kuning ini. Oh oke. Lihat saya itu. Ini pernah ditemui? Pernah mengetahui orang ini? Belum pernah, makanya saya baru lihat beliau ini yang pakai kaos kuning yang kemungkinan mungkin yang bertanggung jawab atau yang punya lahan tersebut ya, saya juga nggak tahu. Dan ini betul adalah lahan yang pernah didatangi yang menjadi asal tempat pembakaran sampah itu, betul ya? Betul.
Oke, kalau tadi Mbak Bunga sampaikan sudah pernah mengadukan keluhan dari warga kepada pengurus RT RW bahkan mendatangi lokasi kejadian. Apa follow up berikutnya? Apakah juga pernah disampaikan melalui pengurus RT RW kepada dinas terkait di Pemkot Tangerang Selatan? Saya belum pernah dapat feedbacknya sih Mbak. Jadi saya cuma hanya melaporkan saja bahwa kayak itu ada pembakaran sampah atau ada waktu itu pernah lihat ada satu rumah membakar sampah, saya juga langsung lapor gitu. Tapi kalau yang perumahan memang sama security perumahan langsung dipadamkan gitu, langsung disiram air. Tapi kalau untuk yang di pembuangan sampah yang besar di belakang Tangerang Selatan itu memang saya belum dapat feedbacknya sih Mbak. Oke. Sekarang. Artinya belum dapat feedback tapi pernah melakukan pelaporan? Iya. Oke, kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tangerang Selatan? Bukan. Saya Bukan. hanya ke RT aja, RT RW. Oh, tapi tidak di follow up lebih lanjut lagi kepada dinas yang bersangkutan dari pengurus RT RW-nya ya? Oke, itu saya juga nggak tahu mereka mau follow up atau tidak. Cuman memang saya belum dapat feedbacknya dari RT atau RW gitu. Oke, sekarang keluhan dari Mbak Bunga sangat merepresentasikan apa yang dirasakan oleh warga di sekitar tempat tinggal Mbak Bunga berada. Apakah sudah mendapatkan penjelasan dari Pemkot Tangerang Selatan? Belum, saya belum ada yang menghubungi dari Pemkot atau Dinas Lingkungan Hidup, belum ada sih Mbak. Baik secara langsung melalui media sosial pun tidak, karena kan cerita atau apa yang dibagikan ini kan sekarang sedang viral Mbak Bunga. Iya betul, memang saya dapatnya justru dari teman-teman gitu. Kalau ini sudah ada tindakan di lingkungan saya udah kayak tadi itu udah disiram atau di beberapa titik-titik di Tangsel itu saya udah dapat info sih dari teman, dari keluarga kalau udah ada tindakan gitu. Tapi memang kalau secara resmi Pemkot atau dinas dinas lingkungan itu menghubungi saya belum ada. Oke, melalui akun media sosial Mbak Bunga juga sudah lihat tadi kami tampilkan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah melakukan penindakan, sudah menegur dan menjamin untuk tidak ada kondisi serupa terjadi lagi di kemudian hari dan mempersilahkan warga untuk bisa mengadukan. Apakah ini sudah terlihat jelas konkret, sudah tidak ada pembakaran sampah lagi di sana? Kebetulan sekarang ini hujan deras, jadi saya sekarang di rumah hujan deras, jadi saya memang belum lewat lagi daerah situ. Tapi semoga ini jadi langkah awal sih Mbak untuk keluhan-keluhan dari kita para warga dan para orang tua di sekolah anak saya juga ya, yang beberapa bulan lalu juga ada yang kena pneumonia, ada yang masuk rumah sakit karena asmanya kambuh gitu. Semoga ini langkah awal sih Mbak. Oke, terakhir Anda melihat merasa terganggu dengan asap yang ditimbulkan dari pembakaran ini kapan? Hari Rabu minggu lalu. Rabu minggu lalu. Oke, artinya baru jeda 1 minggu ya. Mbak Bunga, atas kejadian atau ulah tidak bertanggung jawab ini, anak Mbak Bunga harus didiagnosis mengalami ISPA atau menderita ISPA. Boleh dibagikan kepada kami bagaimana kondisinya sekarang? Dan apa memang secara medis betul itu dinyatakan akibat menghirup asap dari pembakaran sampah yang sudah terlalu lama? Oke. Jadi memang sekarang kondisinya sudah membaik. Sebelumnya waktu di awal saat saya bawa ke IGD itu napasnya seperti terengah-engah karena dia tidak memiliki asma tapi nafasnya terengah-engah dan di bagian dadanya itu ada cekungan gitu. Saat di UGD pertama memang langsung diuap atau dinebu gitu ya. Dan setelahnya kita disuruh periksa toraks, terus di tes darah. Memang ternyata di tes darah itu terdapat infeksi-infeksi itu yang akhirnya setelah dikonsultasikan ke dokter bahwa cukup keras untuk
serangannya gitu. Jadi dinyatakan bahwa ini ISPA gitu, infeksi saluran pernapasan akut gitu. Nah, dalam sehari itu Raya bisa 4 kali di nebu. Cuman semalam itu sudah dikurangi dosisnya sama dokter, cuman 3 kali nebu, dan diberikan antibiotik juga sama infus. Untuk sekarang anaknya sudah, alhamdulillah sudah jauh-jauh sangat membaik sih. Oke, alhamdulillah kondisinya berangsur membaik. Ya. Bagaimana keterangan dari dokter yang menangani Raya? Kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung berapa lama sampai akhirnya kemarin itu harus dilarikan ke rumah sakit dan lain sebagainya? Oke, kalau dari dokter sih saya juga bertanya apakah ini ISPA karena polusi atau bagaimana gitu. Memang dokter juga bilang karena ini memang faktornya adalah udara gitu. Tapi untuk pastinya bahwa apakah ini memang yang sudah lama atau karena kejadian asap lama atau enggak sih, dokter tidak menjelaskan itu. Tapi yang jelas memang ini akibat dari udara sih, Mbak. Oke, apakah ada anak atau orang dewasa lain yang di sekitar tempat Mbak Bunga berada tinggal sekarang yang juga mengalami kondisi serupa seperti anak yang menderita ISPA? Oke, kalau ISPA-nya saya belum ada yang melaporkan lagi sih, Mbak. Maksudnya belum ada yang sharing ke saya. Cuman di sekolah anak saya memang setiap hari itu silih berganti izin sakit. Dan izin sakitnya itu karena pernapasan gitu. Jadi ada beberapa anak yang kena asma juga. Lalu mereka izin sakit, bahkan saat di sekolah itu langsung dibawa ke rumah sakit karena memang asmanya itu katanya kambuh gitu. Jadi memang beberapa teman anak saya di sekolah itu izin sakitnya rata-rata ya karena sesak napas gitu, Mbak. Oke, baik. Artinya kalau memang terbukti bahwa anak menderita ISPA karena asap dari pembakaran sampah yang tidak bertanggung jawab ini, apa ada upaya selanjutnya dari Mbak Bunga atau mungkin warga sekitar yang merasa terganggu dan terdampak untuk melakukan upaya hukum? Oke, kalau saya sih lebih untuk menjaga lingkungan dan kedepannya anak-anak sih, Mbak, karena memang anak-anak ini kan lagi mulai semangat untuk sekolah ya, baru masuk sekolah gitu. Untuk ke depan mereka lebih beraktivitas, bisa lebih bebas di luar gitu. Karena sedih sih rasanya karena mereka baru semangat sekali sekolah gitu, terus harus off lagi karena mereka sakit gitu kan. Padahal mereka pengen banget kayak mau futsal, mau taekwondo, atau bahkan mau ke sekolah tiap hari itu jadi terhambat gitu, Mbak. Oke, saya nggak ada sih untuk jalur hukum, tidak ada, cuman saya pengen ini buat jadi pelajaran aja dan ada tindakan yang tegas gitu untuk anak-anak bangsa ini. Oke, semoga ini menjadi pelajaran untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan. Beberapa keluhan yang dialami dirasakan oleh warga sekitar terkait dengan pembakaran sampah ini bisa ditindaklanjuti lebih tegas lagi sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan, dan juga semoga Raya bisa kembali beraktivitas ya, kembali pulih ya. Terima kasih Mbak Bunga sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih Mbak Tiffany.